You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channelnya Mas Guntur Sabar GB, channelnya kaum disabilitas penyandang cacat yang berkeinginan untuk memberikan motivasi, memberikan harapan bagi para penyandang cacat, juga yang kaum muda yang normal begitu ya, supaya mau berkarya. Oke, selamat tahun baru Mas Guntur, apa kabarnya nih? Ya, alhamdulillah Mas, kabar baik ya. Selamat tahun baru juga ya Mas ya. Ya, kemarin Mas Guntur telepon ngobrol-ngobrol lagi Mas di channelnya saya ya, besok siaplah gitu ya. Oke. Jadi spontan aja nih Mas Guntur. Iya ya Mas ya. Gini Mas Guntur, dengan punya apa namanya, obrolan apa yang akan disampaikan begitu, mengenai apa, monggo Mas Guntur. Berbarengan dengan tahun baru ini Mas ya, paling seputaran tahun baru saja ya, menyongsong ini tahun baru 2022, itu bagaimana kita seyogianya untuk mensikapinya atau persiapan untuk melangkah mengisi tahun 2022 ini dengan sebaik-baiknya serta sekusuk-kusuknya, bagaimana caranya lah. Yang penting kita tetap berkarya, walaupun kemarin-kemarin ada berita tentang ramalan Jayabaya itu ya, yang ada 7 zaman itu ramalannya macam-macam lah ya. Itu kan ya, namanya orang, kebetulan memang Prabu Jayabaya memang saat itu memiliki ramalan yang cukup cespleng ya Mas ya. Termasuk dulu beliau pernah berkata ada apa namanya, perahu sing iso mabur sok zaman semono mesti ana perahu sing iso mabur. Itu kan ternyata ada pesawat terbang sekarang, seperti itu Mas ya. Nah itu kemarin kalau saya pernah baca-baca itu kan, ini di ramalan Jangka Jayabaya itu kan anu Mas, di tahun ke-7 yang artinya tahun Kala Surata itu, kalau nggak salah, itu merupakan tahun, kalau diartikan secara gamblang, tahun yang isinya serba halus, tapi belum tentu halus. Jadi ya setelah tahun ini katanya tahun penghabisan, kiamat kubro apa-apalah itu, tapi kan itu hanya ramalan ya Mas ya. Kalau saya sendiri, saya pribadi sih menyikapinya, yang penting sejauh ini saya tetap berkarya semaksimal mungkin ya, tapi tetap yang diutamakan tetap ingat pada yang maringi segala sesuatu, Gusti Allah Mas. Gitu Mas ya. Kalau dari jenengan sendiri bagaimana Mas menyikapinya Mas? Ya, saya kira ramalan itu kan memang bagi kita muslimah, tidak muslimah gitu ya, tidak dibolehkan untuk mempercayainya. Namun kalau kita lihat apa yang telah terjadi, istilahnya sebagai pembelajaran, kok gatuk matuk begitu ya. Iya. Betul. Jadi ini sebagai pembelajaran Mas ya. Jadi tidak ada salahnya kita belajar pada sejarah, minimal kalau sudah terjadi kan kita bisa melihat kok gatuk matuk, dan tidak kita bisa melihat dari sejarah, belajar dari situ. Itu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Karena memang kemarin yang sebelum ini kan, kalau nggak salah zaman Kala Sumbogo Mas namanya, itu
terletak di tahun antara 1901 sampai 2000 Mas. Nah, kan udah lewat itu ya. Kalau Jembogo itu kan ya kalau diartikan, kemarin saya baca-baca banyak orang-orang yang menuntut ilmu, menuntut kepandaian, memiliki kepandaian. Memang saat itu mungkin memang moncar-moncarnya ilmu pengetahuan. Dan setelah 2000 ini kan kita masuk ke jangka yang kalau ramalan Jayabaya itu kalau Suroto tahun 2001 hingga 2100 Mas. Nah itu kalau ramalan Jayabaya seperti itu. Tapi ya itu tadilah, kita menyikapinya harus ya pertama ya tetap realistis, yang kira-kira bisa diterima di logika ya berarti itu sebagai pembelajaran untuk ke depan gitu aja Mas. Ya, kalau kita menyikapi itu sebagai musibah atau mungkin lebih tepatnya barangkali ujian gitu Mas ya. Ya betul. Kan buat diri kita akan lebih baik. Saya kira semua manusia itu pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin secara global bangsa kita. Jadi kalau kita bicara mengenai ujian itu kan, kalau anak kita misalkan ya lagi ujian berarti ada tes terhadap kemampuannya dia begitu ya, lulus apa tidak. Jadi kita sikapi seperti itu saja Mas, barangkali ini kan membawa kebaikan pada bangsa kita begitu Mas. Iya Mas ya? Iya Mas, betul sekali. Ya memang kita tidak menolak sejarah, tidak menolak segala sesuatu yang sudah diprediksi, meskipun hanya omongan seorang Prabu, seorang manusia biasa, yaitu termasuknya manusia biasa. Tapi kan ternyata kemarin tuh juga banyak benernya itu ramalan Jayabaya itu kan ya, ada yang musibah virus COVID itu kan ternyata kan ada juga Mas. Makanya kita masuk yang ini 2001 sampai 2100 ini kan dari sejarah-sejarah yang sudah pernah kita lewati itu kan kita harus punya antisipasi agar kejadian-kejadian yang hasilnya negatif itu bisa diminimalisir Mas. Bagaimana caranya? Ya sepandai-pandainya kita berpikir. Gitu Mas Ebra. Saya kira cukup mengantisipasi ya. Saya kira cukup mengerikan kalau kita bilang itu sebagai kiamat kubro barangkali Mas. Mungkin lebih ringan lagi, mungkin kalau bendu itu ya, ada musibah yang pun saya pikir ini harus disikapi dengan lebih tepat begitu ya. Bagaimana kita bisa bertahan hidup lah minimal dengan kondisi sekarang ini. Tadi Mas modalnya tadi khusyuk, sabar. Sabar itu kan maknanya bukan hanya diam saja, namun harus melangkah, ya, berkarya melangkah. Ya. Jadi memang pengertian sabar kan awet gitu Mas ya, dalam bahasa Arab. Betul sekali. Kan artinya awet. Awet itu kan bukan berarti diam saja. Orang pengen sehat ya harus olahraga, gitu, harus makan, teratur dan sebagainya. Jadi ada upaya untuk sabar. Jadi sabar itu ternyata adalah upaya-upaya dan kita senantiasa memiliki harapan. Gitu. Saya kira itu Mas, mungkin Mas yang bisa kita sikapi secara umum begitu ya. Iya, poin sabar ya Mas ya. Poin sabar dan selain sabar yaitu tadi kita tetap jangan nyerah. Bagaimana keadaan, jangan sampai ngelokro lah ya Mas ya. Ya meskipun itu memerlukan variabel-variabel yang mendukung ya. Misalnya kalau seorang teman kita atau sahabat kita terkena musibah, dia down dalam arti nyun sewu, misalnya kalau
dari segi materi memang berkurang, sahabat kita yang materinya kuat harus mendukung. Berarti kan itu ada beberapa variabel-variabel yang harus mendukungnya juga ya Mas ya. Jadi istilahnya apa ya, saling nyengkuyung bahasa Jawa nih ya. Nyengkuyungnya apa ya, saling membantu ya, saling ya untuk mensikapinya. Yang jelas paling tidak ini kita harus sama-sama rendah diri Mas. Jadi kita nggak sombong ya kan, sama-sama kita mengakui kekurangan kita. Pokoknya ya itu tadilah, rendah diri, sama-sama rendah diri, sehingga dalam jiwa kita bisa terjadi kelembutan ya, lembut terus sabar jadinya. Gitu Mas Ebra. Ya, saya kira rendah diri itu cukup tepat Mas. Jadi rendah hati mungkin ya, rendah hati. Ya, rendah hati. Rendah hati jadi upaya yang tepat untuk mencapai kesabaran kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Saya kira orang-orang hebat pun banyak sabarnya Mas Guntur, selalu punya harapan kuat, dan tentunya banyak kendala yang dialami gitu ya. Kompetensi. Mungkin kalau kita bisa menyimak dalam kenabian, itu ada Nabi Yusuf ya, yang hidupnya terlunta-lunta dari kecil begitu ya. Dia dibuang di sumur, kemudian di penjara ya. Namun akhirnya Tuhan menunjukkan kecerdasan utuhnya begitu. Sama seperti Jayabaya begitu, masih bisa punya prediksi yang tepat. Artinya di situ bukan masalah kecerdasan yang luar biasa, yang memang inilah anugerah dari Tuhan. Jadi intinya kalau dalam kesabaran yang sesungguhnya itu kembali kepada Tuhan, panis nerimo baik begitu ya. Terima saja, mengalah saja, dan akhirnya keajaiban Tuhan itu akan datang. Iya. Dan ini yang barangkali perlu disikapi oleh bangsa kita. Itu Mas ya? Iya. Saya coba berandai-andai begitu Mas ya, mencoba mengamati lah, bukan berandai-andai, mengamati suatu kondisi yang memang berbeda negara kita misalkan dengan negara barat soal profesionalitas gitu misalkan. Iya. Contohnya apa ya misalnya ya? Olahraga sepak bola ya. Misalkan Argentina dengan Indonesia maju mana begitu. Apakah negara kita ini sudah dinas lebih buruk dari bangsa Argentina mengenai sepak bola? Barangkali kan tidak seperti itu Mas ya. Mungkin mereka terpacu dengan suatu kondisi ya, ada musim dingin yang memang memaksa mereka untuk bagaimana bisa hidup pada musim dingin tadi kan gitu ya Mas ya. Pikir rumah yang kuat untuk berlindung seperti apa, mereka harus berupaya ke sana, kemudian bertahan hidup ya, makan daging 3 bulan itu kan mahal banget. Mereka akhirnya di dalam dirinya muncul motivasi diri yang kuat ya, terbentuk sistem nilai etos kerja yang tinggi. Saya kira ini yang perlu kita sikapi, melihat dari percontohan dengan negara lain begitu yang maju misalkan. Barangkali menghadapi kolor bendu ini kita tentunya bisa menyikapi ini sebagai ujian. Iya Mas. Kalau kita pengen naik derajatnya kan tentu ada ujiannya Mas ya. Yeah. Masuk pegawai negeri ya ujiannya, memang gak kelas ya ujiannya. Yeah. Ulangan. Iya Mas ya. Kalau ngomongkan masalah sepak bola, wah ya memang seperti itu. Menarik sekali ya. Kebetulan saya juga gemar dengan sepak bola. Dulu sebelum kecelakaan senang sekali main, dan sekarang udah kecelakaan juga senang lihat sepak bola di TV. Itu kan yang mempengaruhi budaya Mas, saya kira. Budaya kita kan seperti ini, budaya dia kan seperti itu, budaya sepak bola barat, atau nggak usah barat lah, mungkin Asia yang sekelas Jepang atau Korea itu kan sudah
disiplinnya mungkin beberapa level di atas kita, Mas, dari sistem pengelolaan timnasnya itu, sehingga muncullah timnas yang keren, yang bagus dibandingkan Nyun Sewu timnas kita yang sebelum ini kan jauh sekali perbedaannya kan jauh sekali. Kita di kelas ASEAN saja kan kalau ngomongin sepak bola kan Mas ya, belum begitu bisa ngomong banyak, apalagi ada Thailand gitu Mas Febra. Ini yang harus mungkin mulai kita belajar budaya disiplin lagi Mas, ini Mas. Ya toh, dari sepak bola mungkin disiplin, mungkin bisa menjalar kemana-mana ke segala bidang, sehingga budaya disiplin itu sekarang sudah menjadi kebiasaan, tidak lagi dipaksa, tidak lagi menjadi suatu keharusan, tidak lagi menjadi suatu paksaan lah pokoknya Mas. Kan kayaknya budaya orang Indonesia Nyun Sewu, yang penting alon-alon ngelakuin, yang penting tekan kan gitu Mas. Gitu. Jadi saya pikir karena sudah terbiasa hidup enak, Mahlipah Rojinawi, artinya nggak punya penghasilan pun ya berani untuk nikah kan gitu kan. Di negara kita itu memang luar biasa diberkati bener. Ya itu yang mungkin menjadi kebiasaan, dan mungkin era sekarang ini adalah titik di mana kita dipaksa begitu ya. Iya. Dipaksa. Ya, itu terutama kebudayaan Jawa sentris. Nah, dulu pernah saya tuh ada cerita kan, seorang nelayan, dia sudah melaut Mas, sudah mendapatkan hasil, terus dia ngasuh sambil ngerokok sambil minum kopi. Terus ada bule datang, nggak tahu tuh bule Jerman atau Inggris, pokoknya orang Eropa lah ya. Kalau diterjemahkan kan ngomongnya bahasa Indonesia seperti ini. Dia tanya, kenapa kamu tidak melaut lagi? Tadi saya sudah melaut, sudah mendapatkan hasil loh. Sebaiknya kamu melaut lagi. Kenapa? Tanyanya. Ya kalau kamu sudah melaut lagi yang kedua, kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Oh gitu. Terus setelah itu melaut lagi, kamu bisa mendapatkan hasil lebih banyak, kamu bisa beli perahu lagi. Oh terus kamu melaut lagi, tidak apa-apa kalau masih ada waktu. Kamu nanti bisa menyewa berikan. Oh gitu ya. Cuma orang Jawa cuma gini. Terus setelah itu gimana? Kamu bisa bahagia. Oh lah, kalau nunggu bahagia saja, kenapa harus nanti? Sekarang saya sudah bahagia kok. Sudah melaut satu kali, sudah dapat hasil, sudah bahagia. Ngomongnya gitu Mas. Perbedaan pola pikirnya seperti itu Mas. Jadi kan beda banget. Kalau menunggu bahagia, kenapa harus nanti kalau bisa sekarang kan gitu Mas? Iya. Itu menurut saya ini yang saya hubungkan dengan nuansa Mas. Jadi bahagia itu perlu nuansa yang tepat gitu ya. Iya. Karena kalau kita dalam kondisi yang berat tentu akan sulit untuk menggapai kebahagiaan itu. Coba kita bayangkan kalau misalkan benar-benar terjadi musibah tidak selesai begitu ya. Tentu akan menjadi kesenjangan yang luar biasa Mas Guntur. Iya, betul. Yang sungguh-sungguh bisa jadi malah nggak dapat hasil begitu ya. Yang punya duit ya semakin sombong barangkali seperti itu. Tajam. Tapi ini adalah penyesuaian Mas Guntur, mungkin ya kalau dianalisa ya tentunya kesenjangan itu akan banyak menimbulkan perilaku buruk lah ya, perilaku buruk. Itu jenengan yang ahli analisa dari segi ekonomi. Jadi dari ya Mas Guntur, ya di logika saja Mas Guntur. Intinya sekarang kan eranya sudah sangat modern ya. Intinya dalam era yang modern ini tentu keinginan itu semakin luar biasa Mas ya. Iya betul sekali.
HP itu tidak sekedar dipegang orang kota, bahkan orang gunung pun sekarang butuh HP. Ya, betul, betul. Intinya kalau memang sudah ada kesenjangan yang luar biasa, berat untuk bekerja begitu ya, mendapatkan hasil, tentu orang akan banyak mengambil jalan pintas. Ini yang barangkali muncul seperti itu. Ya. Awal-awalnya memang agak berat, tapi yang terpenting manusia itu akan mengejar sifat-sifat kebaikan, Mas Guntur, akan dinetralisir. Jadi nanti yang terjadi adalah persaingan yang sehat. Ya, jadi yang awalnya memang ada kendala seperti itu, dan manusia sendiri akan memberontak begitu. Ya, kalau sudah nuansanya seperti itu akan memberontak kembali kepada sifat-sifatnya. Kemudian yang terjadi adalah persaingan tadi. Jadi saya tadi mengambil kesimpulan bahwa ada kondisi seperti ini barangkali akan membuat bangsa kita akan menjadi lebih maju, Mas. Gitu, Mas Guntur ya? Iya, Mas. Betul sekali. Sebenarnya kalau ngomongkan bangsa kita kan memang sejarahnya dari dahulu kala sudah hebat ya, apalagi Jawa, itu orang Jawa wis tersohor. Kalau dari kerajaan-kerajaan zaman dulu juga udah ada Majapahit, Singosari, Pajajaran, dan pokoknya udah, meskipun di Cina juga ada kekaisaran ya Mas ya, tapi kan saya meyakini terutama di Jawa itu pokoknya top lah Mas, orang Jawa itu. Bukannya saya nggak respect sama orang selain Jawa, tapi Indonesia semua ya. Indonesia itu pokoknya kalau dari aslinya itu memang udah keren, dalam arti kalau orang ngomong lambang saja udah burung Garuda ya, tapi karena beberapa perkembangan zaman, beberapa oknum, akhirnya kemarin-kemarin kita sempat terpuruk ya Mas, gara-gara krisis ekonomi lah, apalah seperti itu. Jadi ya kita harus itu tadi kembali kalau jenengan kemarin ngendiko ya fondasi dari awal masing-masing orang itu memang harus dikuatkan, apalagi menghadapi tahun 2022 ini yang kabarnya ramalan Jayabaya itu masih banyak sekali musibah yang akan berlangsung gitu Mas. Wallahualam ya. Barangkali itu adalah tanda-tanda begitu agar kita mengingat lagi pada budaya, Mas. Jadi ada budaya tapi tidak membudaya itu malah kan aneh. Sedangkan yang buruk-buruk karena harus dari modernisasi, justru yang membudaya adalah keinginan-keinginan yang barangkali tidak tepat begitu Mas Guntur ya. Iya Mas. Iya betul sekali. Kita sikapi itu sebagai pengingat kita lah kalau ada musibah dan sebagainya, pembelajaran bagi kita untuk kuat, sabar ya. Yang intinya yang sabar itu nanti yang akan dapat keajaiban dari Tuhan. Saya yakin. Amin. Amin ya. Iya Mas. Itu Mas ya. Iya. Ya semoga kita menjadi insan yang, saya bicaranya lebih yang bagus saja, insan yang profesional tadi Mas, ya. Lebih profesional, lebih bisa bersaing, ya. Bersaing untuk diri kita sendiri dengan sekitar kita, atau kita dengan bangsa lain begitu Mas. Yang variabel yang memang harus dipelajari secara keilmuan, tidak semudah membalikan tangan untuk merubah diri kita menjadi dipelajari Mas ya. Tadi sepak bola, terus kita mencoba untuk jadi juara, cari pelatih yang bagus. Ya. Jadi emas kan tidak semudah itu begitu ya. Karena banyak variabel yang membuat orang itu menjadi profesional. Gitu. Betul. Misalkan mental yang harus dibentuk, gitu bagaimana? Mental, paling penting mental ya. Mungkin fisik dari kecil harus tepat gizinya dan sebagainya, disiplin. Ya, pada waktu pelatnas gitu ya, harus disiplin, makanya diatur, jam tidurnya diatur. Jadi kita jangan melihat
bagus-bagusnya aja dari negara lain, namun mereka juga sangat-sangat fokus terhadap masalah disiplin begitu. Itu Mas ya? Jadi banyak variabelnya Mas, banyak variabelnya yang tentunya dengan keadaan yang memaksa ini, secara kalau kita tenang tentu akan menemukan ya variabel-variabel tersebut dan digali secara keilmuan. Itu ya, Mas. Ya. Betul sekali Mas. Ya, jadi apalagi kemarin anget-angetnya itu ya Piala AFF tuh ya, Indonesia memang leg pertama dengan Thailand kalah 4-0, tapi setelah leg kedua ternyata ada kenaikan grafik permainan Mas. Memang setelah ada sentuhan dari pelatih Korea itu, khususnya dari pelatih Sintayong, memang berbeda ya, terutama dari fisik. Nah itu betul-betul ceritanya kan, kalau di media massa, di berita TV itu kan disiplin tingkat tinggi, dari segi makanan, full nutrisi, full bergizi, terus katanya nggak boleh makan gorengan, kan seperti itu Mas. Berarti kan intinya kalau kita itu mau berubah, kita sendiri mau belajar yang menjadi lebih baik, pasti ada hasilnya kan Mas gitu. Meskipun mungkin orang Jawa perlu dicambuk dulu Mas, karena orang Jawa itu kan oke nyantai, karena ya mau sawes adem ayam gemah ripah lo jinawi gitu Mas. Orang Jawa itu pokoknya full santai. Kalau omong-omongan di pasar, saya pernah dengar juga ini preman nih Mas, banyak tatonya badannya, ini pakai tindian, yang rokok. Ada bapak-bapak yang saya tahu sering memberikan ceramah di masjid kampung, tanya, Mas, nyun sewu nek jenengan ki ngene iki berarti apa Mas, Islam apa Nasrani apa Hindu? Wah, enggak Pak. Kalau Islam saya juga enggak Pak. Islam itu terlalu bagus Pak buat saya. Saya kasihan kalau saya masuk Islam nanti Islamnya rusak. Malah seperti itu Mas jawabannya. Coba. Itu bagaimana kalau menurut jenengan? Jadi dia tuh udah berandal gali, taruh kata mungkin mabuan, molimo, tapi dia tuh merasa kotor dirinya. Dia takut kalau merusak Islam, kalau masuk Islam malahan. Itu kalau gitu kategorinya orang manusia apa itu? Ada kemarin saya dengar di pasar Jatingaleh itu Mas. Iya. Ya sangat sensitif berkaitan dengan masalah agama Mas. Tapi menurut saya pribadi ya, seorang yang mencoba menghargai agama dengan cara seperti itu pun saya kira tepat begitu ya. Saya kira tepat. Jadi memang ternyata kalau kita lihat dari sisi manusia yang tentunya harapannya adalah sebagai pemimpin di bumi ini, tentu kusuk itu tidak sekedar kita ibadah kemudian secara pemaninah ya, tepat, namun berakibat pada suatu tindakan yang tepat juga Mas. Jadi setelah dia pemaninah di dalam ibadahnya, tentu ada tindakan-tindakan yang menunjukkan dia beragama gitu Mas. Betul sekali ya. Bisa jadi tatoan tapi senengannya bantu orang, kita nggak tahu ya. Oh iya benar, makanya kalau bisa kan orang tuh nggak tahu kita itu sebenarnya apa, nggak tahu, tapi yang penting outputnya ya kan Mas. Kalau semacam ibadah wiridan atau sering ngaji itu kan output ya Mas ya, outputnya. Yang penting kan inputnya, yang penting kan outputnya Mas. Kalau input itu kan sebenarnya hanya untuk menata jiwa, melembutkan jiwa kita. Tapi kalau outputnya jelek ya percuma. Seperti orang yang dengan mudahnya mengafir-ngafirkan orang itu kan gitu. Bagaimana dia tahu kalau kita orang lain itu kafir? Tingkat kekafiran orang itu kan tidak bisa dinilai, tidak bisa dirasakan, dan tidak bisa diselidiki, karena kan itu kafir itu kan kalau setahu saya kita kafir sama Tuhan, kita mengafirkan Tuhan.
Yang tahu hanya kita sama Tuhan. Ada loh Mas, siapa tahu orang yang rajin ke masjid, pakai peci, selampang, sajadah setiap hari, tapi dia siapa tahu mendewakan atau menuhankan dirinya sendiri. Bisa juga kan Mas seperti itu. Itu kan makanya banyak orang-orang yang seperti itu. Kita juga harus pandai-pandailah membawa diri. Gitu Mas Febra. Ya, memang berkembangnya seperti itu Mas ya, artinya mencoba untuk mencoba dirinya baik dengan melihat kesalahan orang lain. Nah, Padahal dalam ajaran sendiri kan tentunya harapan gitu ya dari manusia sendiri adalah berbuat kebaikan saja. Urusan sing elek-elek, urusan sing melanggar kan serahkan pada ahlinya. Mungkin kalau masalah dosa kan yang berhak adalah Tuhan itu sendiri. Iya, itu Mas ya. sekali. Iya betul sekali Mas. Kalau ngomong masalah tingkat kesalahan-kesalahan itu memang ya kita kembalikan lagi kepada Tuhan kan. Kalau misalnya seperti ini, kemarin ada teman, aku tak sholat maghrib ya, tak sholat asar ya, padahal maghribnya udah tahrim. Terus tetanggaku bilang, lu ora iso, aku wis maghrib mlebune. Nah terus, tapi ada sering orang yang lewat ke masjid itu bilang, jawab, Allah, iki bocah wis maghrib kok ciglem sholat asar, apik temen. Kan beda Mas. Yang satu membolehkan masalah salah diterima atau enggak kan urusan Gusti Allah sama kita. Gitu Mas Febra ya. Ya itu perjuangan masing-masing pribadi barangkali Mas Guntur. Gimana Ya, betul. Disiplin misalkan dengan menikmati saja, bersyukur ya. Tentunya akan membawa dampak yang lebih baik. Tapi kalau kita sudah mencoba ada maksudnya, ada harapannya, ya itu kan kesombongan begitu ya. Ya betul. Jadi ternyata dalam ibadah sendiri kan kembali lagi untuk siapa sih sebenarnya? Iya. Betul kepada Tuhan tidak ada harapan yang lain. Kalau sudah ada harapan itu yang mengganggu sudah Mas Gembong. Ada harapan itu namanya semacam dagang. Ya. Jadi akhirnya ya meskipun dia nggak nyaman sendiri, perasaannya belum bahagia, seringkali yang muncul memberitahu orang lain, ya. Ini yang mungkin terjadi seperti itu. Iya. Jadi gimana Mas, kalau menurut jenengan ini mensikapi tahun 2022 ini yang menurut ramalan Jangka Jayabaya ini masuk zaman kalau Suroto, zaman yang nampak halus tapi sebenarnya tidak halus, yang kasar sebenarnya tidak kasar, ini bagaimana Mas kita Mas? Tadi sudah kita secara tidak langsung sudah kita obrolkan Mas. Jadi Mas Guntur kan sabar. Oh iya. Sabar ini kan awet EDW begitu ya. Tentunya tidak putus harapan, terus melangkah Mas. Kuatkan. Ya. Selalu ada harapan. Jangan sampai putus. Kalaupun tercapai harapan itu kita bersyukur ya. Jangan lupa diri. Dan kalau gagal jangan gantung diri Mas Guntur. Jadi syukur, ada sabar, kemudian syukur tadi ya. Jangan lupa diri dan jangan gantung diri. Sabar Mas, jadi lakukan terus khusyuk ya. Khusyuk itu artinya kita ibadah juga nanti ada implementasinya pada tindakan-tindakan yang nyata. Oke. Jadi kalau kita analisis adanya kesenjangan, ya, tadi saya bilang ada kesenjangan di situ, tentu supaya kesenjangan itu dapat diminimalisir, gitu ya. Tentunya kita yang mendapatkan rezeki yang lebih, misalkan seperti itu, harus pandai-pandai berapresiasi terhadap kenikmatan rohani yang kita miliki. Iya Mas. Sama makan Mas, makan. Jadi berbagi makanan barangkali ini yang tepat dalam kondisi yang memang
misalkan berat nantinya seperti itu. Ya. Kemudian orang sudah mulai banyak yang lupa diri atau mungkin tidak berpegang teguh pada nurani karena sudah nuansanya susah untuk bersyukur barangkali. Ya. Ya, jadi sudah lepas kontrol biasanya di dalam penampilan sendiri mungkin sudah tidak menjaga penampilannya begitu. Ya. Ya, karena itu selain makanan juga kita bisa berbagi busana-busana yang lazim lah. Iya, yang layak pakai ya Mas. Pakai ya. Bisa digunakan untuk ibadah. Iya. Itu Mas ya. Ya Mas, betul sekali. Berarti kan intinya kan selain kita tadi bersabar, khusyuk, kita tetap harus bergandengan tangan ya, saling mendukung satu sama lain dalam arti seperti tadi saya yang bilang, sing ngerti ngandani sing durung ngerti, sing duwe ngei sing ora duwe, tapi sing ora duwe ya terus jaluk terus kan gitu Mas ya. Seperti itu pokoknya ya, terjadi saling hubungan sing erat dalam segala hal, terutama menghadapi ini tahun 2022 yang menurut Jangka Joyoboyo ini kan banyak sekali kepalsuan, nampak dari luar halus aslinya kasar kan, seperti itu gitu Mas ya. Ya, semoga kita mendengarkan hal seperti itu tidak membuat diri kita terus menjustifikasi diri kita benar dan menyalahkan orang lain. Kadang kita lupa diri. Ya, siap. Tentunya yang pertama kita harus paham situasi Mas. Kita harus memahami situasi yang ada. Memang keadaan memang berat barangkali, seperti itu harus kita pahami situasinya. Dan kita pahami juga apa yang harus mestinya kita lakukan. Amalan-amalan apa yang mestinya harus kita lakukan. Kembalikan kepada nurani kita. Kalau yang punya agama ya ajaran-ajaran agama seperti apa yang dianjurkan, seperti itu Mas ya. Dan tidak sekedar paham, tidak sekedar paham kemudian mencoba memasakkan pada orang lain atau mungkin berkomentar buruk terhadap orang lain, namun harus dilaksanakan. Ini adalah era-era kita tidak sekedar cuma di mulut saja, namun harus kita wujudkan dalam langkah nyata Mas. Kita berapresiasi tadi ya, berbagi benar pada orang lain. Yang pengen dapat rezeki harus berkarya dengan sungguh-sungguhnya tadi kan kondisinya berat ya, barangkali kita merasakan kegagalan, namun itu harus kita tepis Mas. Iya Mas. Intinya semu itu kegagalan ini sebenarnya semu, kalau kita bisa mengartikan ini adalah sebagai ujian yang harus kita hadapi. Kita harus menguatkan diri. Dan insya Allah Mas, orang yang kuat akan sukses. Amin. Iya, amin. Ya, perasaan paling gampang ya mengalah, menerima, dan terus berupaya, begitu saja. Iya, Mas. Ya? Siap, ya, betul sekali. Itu tadi sabar, kemudian memahami situasi, ya, memahami apa yang harus kita lakukan. Ya, kembali kepada ajaran-ajaran agama, kembalikan kepada nurani kita. Tidak sekedar paham juga harus dilaksanakan. Itu Mas Guntur ya? Iya. Insya Allah kalau kita semua bisa seperti itu, bangsa kita akan maju. Saya pikir ini kondisi yang memang dipaksakan supaya orang bisa seperti itu Mas. Iya, zamannya ya. Kalau kita bisa melewati era seperti Kolo Bendu ini, tentu akan berdampak pada era-era kejayaan kembali. Insya Allah. Ya, amin. Tahun ini saja Mas, mulai dari kita, ya kita introspeksi diri, ya. Kemudian dalam kondisi yang memang berat untuk bersyukur, kita harus yakin, udah yakin Mas, sabar tadi. Sabar kembali pada Tuhan, makanya ya semuanya tidak ada harapan apapun ya, semuanya mengalah ya.
dipersalahkan ya harus kita terima begitu ya. Ya Mas. Yang penting berusaha lah, karena memang era-era awal dari seperti ini biasanya orang-orang yang kaya tapi sombong itu yang kelihatannya hebat begitu. Ya. Ini yang Ya. keajaibannya begini Mas, orang-orang yang masih seperti itu ya, dan sebaliknya orang-orang yang tadi bertahan, sabar begitu ya, terus berusaha, nanti akan berbeda kondisinya Mas. Insya Allah Iya. itu adalah janji Tuhan. Saya yakin. Iya. Ya, siap. Kita kuatkan keyakinan kita ya. Seperti Mas Guntur ya, terus bikin channel-channel dengan bahagia sama istrinya. Kan asik gitu ya. Kita senang kalau lihat channelnya Mas Guntur kalau lagi bercanda sama istrinya. Jadi seperti itulah gambaran-gambaran syukur, saya kira simple lah ya. Orang lihat. Iya Mas. Mas Guntur ya. Saya kira begitu Mas ya. Ya. Menarik pembicaraan kita ini, ada pelajaran yang cukup berharga dalam menghadapi situasi yang semoga tidak terjadi Mas Guntur ya. Amin ya. Masa-masa yang kubro dan sebagainya ya, kita sikapi saja sebagai pembelajaran bagaimana kita harus melangkah dalam situasi yang sulit. Itu saja Mas Guntur ya. Ya, setuju. Oke, Ya. saya kira cukup Mas Guntur ya. Kira cukup, kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang tentu akan menampilkan tema yang lebih menarik. Itu Mas ya? Siap. Ya Mas, Oke. siap. Kami, saya dan Mas Guntur, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih kepada pemirsa yang terus menonton acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.